Ya, selamat bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan saudara dan saudari seiman saya kasihi. 5 hari lagi daripada sekarang kita akan merayakan Christmas. Jadi saya mau mengucapkan selamat Christmas kepada semua. Saya Pastor Miller. Hari ini saya mau terus memberitakan Injil. Injil adalah berita baik. Berita baik adalah Yesus Kristus. Ada kaitan dengan Christmas. Sebenarnya Christmas ada kaitan dengan Kristus yang telah lahirkan. Oke. Mari saya mau membaca daripada Ibrani pasal 9 ayat 28. Siapa yang mengambil nota, sediakan pen atau pensel dan kertas ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya di atas salib untuk menanggung dosa banyak orang. Ini kedatangan Yesus pertama kali untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. He will appear a second time. Nah, itu bahasa Inggris. Berarti sudah dia datang pertama kali, dia akan menyatakan diri. Dia akan datang sekali lagi. Tanpa menanggung dosa, yaitu bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan, yaitu memberikan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Haleluya. Kristen, gereja adalah gereja yang menanti Yesus Kristus. Jadi, ini adalah tentang pengangkatan, saudara. Pertama kali dia datang untuk dosa, tetapi dia akan sekali lagi menyatakan diri untuk memberi keselamatan kepada mereka yang menanti dia. Ini bercakap tentang keselamatan tubuh kita. Ya. So, kita melihat di sini, ini mengatakan tentang hari pengangkatan. Peristiwa ini adalah pengangkatan. Ini bukan kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi ini adalah Yesus kembali untuk mengambil kepada dirinya, gerejanya, ke surga. Bilakah ini berlaku? Ini akan berlaku pada hari pengangkatan. Saya mau membaca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Sila dengar dengan teliti. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara, yaitu gereja, Kristen, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Mereka yang meninggal dunia, Kristen yang meninggal dunia. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, mereka yang telah mati, bila mereka meninggal dunia, mereka terus taat setia sehingga mereka mati dalam Yesus, akan digumpul Allah bersama-sama dengan Dia. Akan digumpul Allah bersama-sama dengan Yesus. Di mana? Di udara sana. Ini adalah tentang pengangkatan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita, siapa kita? Gerejanya, yang percaya Yesus. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Yaitu, ini pengangkatan ini. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Berarti, mereka akan dibangkit dulu, beri tubuh baru, dan diangkat untuk menemui Tuhan di atas awan.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ini sangkakala yang terakhir, saudara. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkit dan diberi tubuh baru dan diangkat ke atas bertemu dengan Yesus di udara. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Perkataan diangkat di dalam ayat 17 ini, saudara, adalah caught up dalam bahasa Inggris. Tetapi perjanjian baru ini ditulis asalnya di dalam bahasa Yunani. Dan perkataan diangkat ataupun caught up itu dalam bahasa Yunani adalah harpazo. H-A-R-P-A-Z-O. Harpazo dalam bahasa kita berartinya merenggut ataupun merampas dengan tiba-tiba. Ini berlaku dengan tiba-tiba. Kita tiada lagi di dunia ini. Ini adalah bercakap tentang pengangkatan. Demikianlah kita, kata firman ini, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan terpisah lagi, tidak. Karena itu hendaklah seorang akan yang lain dengan perkataan ini, hiburlah seorang dengan yang lain dengan perkataan ini. Apa perkataan itu? Ini adalah tentang pengangkatan. Amen. Jadi kita mau membaca lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Behold, I tell you a mystery. Suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Berarti ada yang akan mati, ada yang masih hidup. Tetapi kita semuanya akan diubah. Tidak kira orang yang dikubur bangkit, diubah. Kita yang masih hidup juga diubah. Apa yang diubah? Tubuh kita, saudara, diubah. Diberi tubuh yang baru, yang sempurna. Tubuh yang mulia. Seperti tubuh Tuhan. Hanya tubuh yang baru ini, yang sempurna ini, boleh diam di sorga. Tubuh ini sekarang adalah fana untuk di bumi ini. Ayat 52 mengatakan, dalam sekejap mata, dalam sekelip mata, kita tutup mata, buka mata, dia berlaku. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nafiri Allah yang terakhir. Trompet nafiri. Sangkakala. Trompet. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkit dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Saudara, tubuh ini adalah tubuh yang dibentuk dari tanah bumi. Lama laun, makin tua, makin layu. Akhirnya mati. Dari bumi, kembali ke bumi. Binasa. So, firman Tuhan mengatakan, orang-orang mati akan dibangkit dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Yang mati, yang masih hidup, yang percaya pada Yesus. Gereja Tuhan akan diubah. Diberi tubuh baru. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Haleluya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Berarti tiada maut lagi. Kemenangan adalah Yesus. Siapa yang menang?
Hanya mereka yang percaya Yesus. Ini kebenaran Tuhan. Haleluya. Jadi kita melihat di sini, ini adalah tentang pengangkatan, the rapture. Bilakah semua ini berlaku? Pada hari pengangkatan. Amin. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, berita baik yang saya mau berita hari ini adalah tentang Yesus. Maafkan saya. Tentang pengangkatan. Siapa yang melakukan ini? Yesus. Pengangkatan dalam bahasa Inggris adalah rapture. Ini yang saya mau kabar hari ini, khotbah hari ini. Christmas adalah kedatangan Yesus pertama kali. Dia lahir di Bethlehem. Untuk apa dia datang? Untuk menyelamat semua manusia dari segala dosa. Karena semua manusia berdosa. Dan juga nomor 2, Christmas juga adalah kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi bukan ke bumi ini. Kaki dia tidak menyentuh tanah bumi ini. Tetapi dia akan mendarat, landing di mana? Di atas udara, di langit sana. Bila pada hari pengangkatan. Untuk apa? Untuk membawa gerejanya. Kristen, mereka percaya pada Yesus. Dibawanya, diangkatnya keluar dari bumi ini. Dan bertemu dengan dia di udara. Dan dibawa dia ke surga. Haleluya. Haleluya. Dia sendiri akan turun dari surga. Membawa kita. Ini firman Tuhan. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia hidup kekal. Amen. Dia sendiri mengatakan kepada gerejanya, saudara. Kepada Kristen. Kepada muridnya adalah Kristen, gereja. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Saya baca. Maafkan saya. Di rumah bapak saya. Di rumah bapakku, kata Yesus. Di mana? Rumah bapak di mana? Di surga. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Sekarang Yesus di mana? Di surga. Satu daripada yang diperbuatnya adalah menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Di surga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi kita, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali, dia kata. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Dia bercakap tentang pengangkatan gerejanya, saudara. Amen. Jadi soalannya, bagaimana pula manusia-manusia yang tinggal di dunia ini, yang tidak diangkat? Kenapa mereka tidak diangkat bersama gereja? Karena mereka tidak percaya pada Yesus. Mereka menolak Yesus. Apa yang berlaku kepada mereka yang tinggal di dunia ini? Alkitab mengatakan mereka akan menderita di dalam penderitaan yang besar. Di dalam kesusahan yang besar. In the great tribulation. Yang akan melanda dunia ini, seluruh dunia ini. Selama 7 tahun. Itu kebenaran Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi haleluya. Kristen, kalau kamu dan saya gereja Tuhan yang benar, kita tidak khawatir. Jangan bimbang, jangan bingung. Sebab ada juga Kristen, ada juga gereja mengata, oh berjaga-jaga. Jangan menerima tanda makhluk itu, the mark of the beast, Antikristus, nomor 666 di dahi ataupun di tangan, karena semua yang menerima nomor 66 itu tidak akan masuk surga. Tetapi saudara, jangan bimbang. Kenapa?
Karena bila antikristus menjelma di bumi ini di pertengahan tahun 7 tahun itu, kamu dan saya yang percaya Yesus tidak ada lagi di bumi ini. Di mana kita di surga. Haleluya. Yes. Yesus sendiri mengatakan kepada kita, yaitu kepada muridnya, kepada gerejanya, kita yang taat setia. Yang penting kita harus percaya Yesus dan terus percaya dan ikut Yesus sampai kalau kita matilah. Kalau tidak kita masih hidup, kita akan diangkat. Tidak lama lagi Yesus akan datang mendatangkan pengangkatan kepada gerejanya. Amen. Jadi kata Yesus kepada kita gerejanya yang tak setia ini dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau, siapa engkau? Gereja Kristen. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan kedatanganku, menantikan aku, kata Yesus. Kita menanti Yesus? Amen. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh bumi, seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, dalam bahasa Yunani asalnya ini ditulis, kalau kita terjemahkan kepada bahasa Inggris dia berbunyi begini. I will keep you out of the hour of trials which shall come upon the whole world. Dalam bahasa Melayu, satu dari bahasa yang kita mengerti, Yesus mengatakan di sini, aku akan menjaga kamu keluar dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Apakah hari itu? Hari itu adalah hari penderitaan yang besar. The Great Tribulation. Haleluya. So, kita akan membaca lagi dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dan 10. Saya membacanya dari Visi Bonio. Ya, saya ada Alkitab ini ada banyak visi. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dan 10. Mereka sendiri menceritakan bahwa kamu telah menyambut kami dengan baik apabila kami mengunjungimu dulu. Bahwa kamu, siapa kamu ini? Mereka yang diam di kota Tesalonika. Bahwa kamu berpaling daripada menyembah berhala untuk menyembah Allah yang hidup dan benar. Bila mereka percaya Yesus, mereka berpaling daripada penyembah-penyembah berhala kepada penyembah-penyembah Allah yang benar dan hidup. Dan ayat 10 mengatakan, dan untuk mereka ini di Tesalonika, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Siapa nama anak? Yesus Kristus. Yang akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan Allah daripada kematian. Yesus yang akan menyelamatkan kita, gerejanya, daripada kemurkaan yang akan datang. Apakah kemurkaan yang akan datang itu? Amarah Allah. Ya, adalah penderitaan yang besar. The Great Tribulation. Amen. Jadi saudara, gereja Tuhan, Kristen yang benar, yang tak setia kepada Tuhan, tidak akan melalui penderitaan yang besar itu. Sebelum penderitaan yang besar itu datang menimpa seluruh dunia ini, kita diangkat dan bertemu dengan Yesus di atas udara, dibawa dia ke surga. Amen. So, dalam kalender Israel, dalam kalender orang Israel, ada 7 perayaan. 1 tahun, banyak itu ya. Dan semua perayaan-perayaan itu adalah bagi Tuhan, kata firman Tuhan. Bagi Tuhan. Bukan perayaan untuk umat Israel saja,
Tetapi umat Israel diperintah Tuhan untuk merayakan perayaan bukan untuk umat Israel, tetapi untuk Tuhan. Semua ketujuh-tujuh perayaan itu adalah untuk Tuhan. Dalam buku Perjanjian Lama Imamat ataupun Lewai, Imamat pasal 23, boleh terus baca semuanya pasal itu 23 itu. Ya adalah tentang ketujuh-tujuh perayaan umat Israel yang dirayakan untuk Tuhan. Dan saudara, kebenaran Alkitab ini, Yesus datang, Yesuslah yang menggenapi semua perayaan-perayaan itu. Kita membaca di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya baca ya. Karena itu janganlah, ini kepada orang Kristen. Sebelum itu mereka orang Israel, banyak dari mereka. Dan ada orang bangsa lain juga ya. So, firman Tuhan kepada mereka ini, orang Kristen ini, orang gereja. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Hukum Taurat mengatakan, itu jangan. Itu tak boleh makan, kamu makan. Dosa. Dan minuman atau mengenai hari raya. Kenapa kamu tidak menyambut hari raya ini? Jangan membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, dan mengenai hari raya, mengenai bulan baru ataupun hari Sabat. Semua ini hukum Taurat, semua ini perjanjian lama, saudara. Saudara, hari Sabat. Tahukah saudara, hari Sabat adalah hari yang ketujuh di mana Allah rehat. Dan dia mau orang Israel juga umat Tuhan rehat bersama dia. Pada hari yang ketujuh, hari Sabat. Berartinya berhenti membuat kerja dirimu. Berehat kepada Tuhan. Kebaktian, ibadah kepada Tuhan. Rehat kepada Tuhan. Tahukah saudara, apa hukum kalau seorang itu tidak taat hari Sabat, tidak rehat hari Sabat, hukumannya adalah mati. Maut, dilempar dengan batu. So ini adalah perayaan-perayaan Israel. Ini adalah hukum Taurat. Ini adalah perjanjian lama. Tetapi firman Tuhan dalam ayat 17 mengatakan, ini penting. Semuanya ini, apa semuanya ini? Yaitu hukum-hukum Taurat, ya. Perjanjian lama, perayaan-perayaan di dalam perjanjian lama itu, semua ini hanyalah bayangan. Haleluya, bayangan. Bayangan apa? Bayangan dari apa yang harus datang. Apa yang harus datang? Dari mana harus datang? Dari surga, saudara. Apa yang harus datang dari surga? Yesus Kristus. Amen. Berarti semuanya itu, hukum Taurat, perayaan-perayaan itu, hari Sabat itu, perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujud ialah Kristus. Haleluya. Amen. Haleluya. Ini penting. So, kita pun boleh membaca di dalam Ibrani. Banyak rujukan. Saya tidak mau memberi terlalu banyak. Ibrani pasal 10 ayat 1. Bahwa apa yang mereka laku di dalam keagamaan orang Israel menurut hukum Taurat, perjanjian lama itu hanya bayangan. So, bila bayangan itu, ya orang yang benar, yang hidup itu telah datang, kita tidak pakai bayangan itu lagi. Kita datang kepada yang benar itu. Siapa bayangan itu adalah bayangan Yesus. Siapa yang benar, orang yang benar itu adalah Yesus. Kalau saya datang ke rumah kamu, kamu melihat bayangan saya. Tidakkanlah kamu datang dan bercakap kepada bayangan saya. Kamu akan mencari saya dari bayangan yang kamu lihat tuh. So, haleluya. Itu sebab saudara, semenjak Christmas yang pertama, kelahiran Yesus, sampai sekarang, segalanya, kebenaran Alkitab segalanya adalah tentang Yesus Kristus. It is all about Jesus Christ. Amen.
Semuanya, segalanya adalah tentang Yesus Kristus. Hanya Yesus. Amen. Ya. So, jangan salah paham. Saya mau menjelaskan ini. Saya tidak mengetepikan Allah Bapa. Saya juga tidak mengetepikan Roh Kudus bila saya mengatakan sekarang adalah hanya tentang Yesus Kristus. Tidak. Karena saudara, tiada siapapun boleh mengetahui ataupun mengenal Allah ataupun mengenal Roh Kudus kalau dia tidak terlebih dahulu percaya Yesus. Amen. Amen. Yes. So, dari 7 dari 7 perayaan di dalam kalender orang Israel, 4 perayaan itu telah digenapi Yesus semasa dia datang pertama kali ke bumi ini. Telah digenapi Yesus. Tepat pada harinya, tepat pada waktunya, saudara. Apakah 4 perayaan itu yang telah digenapi Yesus? Perayaan nomor 1, perayaan Paskah. Nomor 2, perayaan makan roti tanpa ragi. Nomor 3, perayaan buah pertama, first fruit. Nomor 4, perayaan Pentakosta. Semua telah digenapi Yesus tepat pada hari dan masanya. Jadi kita sekarang menunggu perayaan nomor 5 yang belum digenapi tetapi akan digenapi sebentar lagi. Tidak lama lagi. Ya, apakah perayaan nomor 5 itu? Perayaan nomor 5 itu adalah perayaan peniupan nafiri ataupun peniupan sangkakala ataupun peniupan trompet. The Feast of Trumpet. Ini yang akan digenapi tidak lama lagi oleh Yesus Kristus. Ya, dan di Israel mereka masih ikut hukum Taurat. Tiap-tiap tahun mereka akan merayakan perayaan peniupan trompet juga. Bilakah mereka akan merayakan ini? 1 hari bulan 7 kalender Israel, bukan kalender kita. 1 hari bulan 7. Kalender kita adalah antara bulan September dan Oktober, di mana di seluruh Israel mereka akan 1 hari mendengar tiupan trompet, sangkakala trompet di sana sini. Yes, mereka masih merayakan. Tetapi kebenaran Alkitab adalah ini, saudara. Keempat perayaan itu tadi telah digenapi Yesus semasa pertama kali dia datang ke bumi ini, tepat pada hari dan waktunya. Hanya 1 perayaan daripada 7 perayaan yang diberi Tuhan kepada Israel, hanya 1 saja. Yang dimana Yesus mengatakan kepada muridnya, pada gerejanya, tidak seorang pun mengetahui waktu dan harinya, yaitu perayaan peniupan sangkakala ataupun nafiri ataupun trompet. Tidak seorang pun mengetahui waktu ataupun harinya. Tidak seorang. Tetapi di Israel tiap-tiap tahun mereka akan merayakan peniupan sangkakala ataupun nafiri itu ataupun trompet 1 hari bulan 7. Dan datang Yesus mengatakan kepada orang Israel muridnya, terperanjatlah mereka. Hanya Yesus menggenapi semua perjanjian lama itu. Dan Yesus mengatakan, oke, kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri tahu. Siapa yang tahu tentang
bila Yesus mengenapi perayaan peniupan nafiri itu, hanya Bapa, hanya Allah. Jadi kalau ada orang gereja ataupun sesiapa pengkhotbah mengatakan, oh, pengangkatan telah berlalu, pengangkatan akan tiba pada minggu ini, pada tahun depan kan, jangan percaya, semua palsu. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, tiada seorang pun mengetahui waktunya ataupun harinya, hanya Allah Bapa. Bila Yesus menggenapi peniupan sangkakala ataupun nafiri, itu adalah pengangkatan gerejanya. Ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang ya, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dibawa ke mana? Ditinggal di mana? Kita tahu ditinggal di ladang lah ya. Tetapi dibawa ke mana? Oke, contoh. Ada dua orang suami istri. Suaminya tidak percaya pada Yesus, tetapi istrinya percaya pada Yesus. Bila hari pengangkatan tiba, istrinya yang percaya akan terus diangkat. So dengan sekelip mata, suaminya tidak akan melihat istrinya lagi. Tidak ada di bumi ini lagi. Ini pengangkatan, saudara. Ini pengenapan hari peniupan sangkakala ataupun nafiri. Ayat 41, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu gilingan, yang seorang akan dibawa dan yang lain itu akan ditinggalkan. Mungkin adik-beradik, mungkin kakaknya percaya Yesus, adiknya tidak percaya Yesus. Tentu adiknya yang tidak percaya Yesus akan ditinggalkan dan kakaknya akan diangkat, dibawa ke surga bersama orang-orang kudus. Yes, gereja. Karena itu Yesus mengatakan kepada gerejanya, kepada muridnya, kepada Kristen, karena itu berjaga-jagalah. Sebab siapa kamu gereja, tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saya tidak tahu. Itu sebab dia mengatakan berjaga-jaga. Watch therefore. Matius 25 ayat 13. Dia mengingatkan lagi kepada murid-muridnya, gerejanya, Kristen. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya pengangkatan tiba. Kamu tidak tahu. Yes. So, kita melihat di sini saudara, yang dikasihi Tuhan. Perayaan peniupan nafiri akan digenapi oleh Yesus. Hanya Allah tahu bila masanya. Anytime now. Dari sekarang bila masanya. Pengangkatan. Nafiri Allah yang terakhir akan berbunyi. Bila itu berlaku, pengangkatan. Itu sebab Yesuslah yang menggenapi perayaan tiupan nafiri itu. Anytime from now. Jadi gereja harus bersiap sedia. Gereja pada saat ini harusnya sudah terus hidup dengan bersiap sedia. Ini berita baik. Bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi membawa kita kepada tempat yang begitu indah sekali. Surga. Kepada orang yang belum percaya, saya merayu. Percayalah pada Yesus. Percaya dalam hati, akui dengan mulut. Yesus, aku percaya. Kau menyelamat aku dari segala dosa. Dan terus percaya. Cari Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pergi ke gereja yang mengajar Alkitab sepenuhnya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan gereja yang bukan campur aduk. Gereja yang mengajar kebenaran. Bukan gereja yang campur mengajar tradisi manusia.
Tuhan memberkati segalanya, semuanya. Selamat Hari Christmas. Amen.